Ah, Bapak dan Ibu sekalian, tentu, kita semua dalam mendidik anak, kita sudah punya, mimpi ya. Sebelum anak itu lahir, pasti Bapak dan Ibu sudah punya mimpi. Anak kita di era mendatang, itu kita ingin menjadikan dia seperti apa. Sehingga dalam membersamai mereka, kita tidak hanya seperti nahkoda yang linglung ya. Nahkoda yang linglung itu maksud saya adalah anak itu terserah mau kemana aja begitu, mengikuti arus mata angin gitu. Tapi saya yakin Bapak dan Ibu yang ada di sini ketika anaknya lahir terus sudah ingin tuh nanti suatu hari anakku ingin seperti apa begitu. Sehingga kita sudah punya kurikulumnya, kita sudah punya target yang jelas begitu anak kita mau kita arahkan kemana. Nah, meskipun nanti itu pada kenyataannya dia punya bakat di mana, dia punya kesenangan di mana, dia punya kebahagiaannya di mana. Akan tetapi tetap saja wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Inilah landasan pertama dalam kita mendidik anak. Bahwa ketika lahir seorang anak, maka tugas kita menjadi orang tua adalah bagaimana kita mampu mendekatkan dia dengan Tuhannya. Sehingga hadirnya dia di muka bumi semua orientasinya adalah dalam rangka dia melakukan pengabdian kepada Tuhannya, begitu kurang lebih. Sehingga itulah yang menjadi mimpi kita, itulah yang menjadi desain utama, ground design ya, desain besar dalam membentuk kurikulum pendidikan kita di rumah. Lalu adapun misalnya ya kita lihat ya Bapak dan Ibu, misalnya terjadinya perubahan ya, era perkembangan manusia ya. Jadi ada yang diistilahkan dengan baby boomer ya, ada yang disebutkan dengan generasi X ya, ada yang disebutkan dengan generasi Y, generasi Z, generasi Alpha, apalagi gitu ya, generasi beta masih banyak sih. Ketika saya baca literaturnya, jangan takut Bapak dan Ibu, seolah-olah ketika kita sudah sampai alfa, beta, dan theta, kemudian generasi apa lagi gitu ya. Masih banyak namanya, stoknya bahkan sampai 95 lagi ya, ada stok nama setelah generasi theta ini. Nah, semua ini Bapak dan Ibu erat kaitannya dengan perkembangan teknologi ya, dengan perkembangan digitalnya, adanya disebutkan dengan istilah baby boomer ini. Nah, ini terjadi sebelum terjadinya kemerdekaan ya, di awal-awal ya, di awal-awal terjadinya kemerdekaan. Sehingga di sini kehidupan manusia itu adalah keras ya. Mungkin Bapak dan Ibu, mungkin orang tuanya dulu ada yang makannya nasi tiwul ya, yang makanan pokoknya masih masih umbi-umbian dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi dengan kehidupan yang keras, karakter yang terbentuk dengan orang-orang yang lahir di baby boomer ini adalah mereka adalah orang-orang yang disiplin ya. Kedisiplinannya itu kadang-kadang kita melihat sebagai sebuah kedisiplinan yang keras gitu ya. Kemudian zero toleransi ya bagi orang-orang tua kita, kemudian mentalnya sangat kuat ya, hidupnya penuh dengan prinsip ya, dan beliau adalah orang-orang di baby boomer ini adalah orang-orang yang punya dedikasi dan loyalitas yang tinggi begitu. Jadi tipenya adalah tipe-tipe setia begitu, tipe-tipe yang tidak mudah berpaling ya. Nah, lihat saja ya. Kemudian di era yang kedua ya, sejak diberikan nama ya, penamaan terhadap generasi dengan seiring berkembangnya teknologi itu disebut dengan generasi X ya. Nah, generasi X ini lebih pandai berbisnis tuh dibandingkan generasi-generasi baby boomer ya. Kemudian mereka juga generasi yang mandiri. Generasi X ini lahirnya adalah di antara rentang tahun 1965 sampai 1976 ya. Apakah ada Bapak dan Ibu yang lahir di rentang ini? Maka kepribadiannya kayak gini, kebanyakan kayak gini ya. Jadi mereka sudah mulai bisa membedakan mana kehidupan pribadi dan mana kehidupan tentang pekerjaan. Sehingga generasi-generasi X cenderung lebih seimbang begitu dalam kehidupan. Nah, lalu terus berkembang era ya, yang lahir 1977 sampai 1994. Nah, nanti mungkin di sini banyak ya ustazah-ustazah yang di SDIT ya, mungkin banyak berada di level ini ya. Masuklah generasi Y ya. Generasi Y ini dia lebih terbuka, ambisius. Namun generasi Y lebih sulit lepas dari teknologi, terutama gadget ya. Jadi coba Ustazah Vega, tahan berapa hari Ustazah nggak punya kuota? Berapa ya? Mungkin 2 hari. 2 hari? Oh, keren banget ya, masih tahan ya. Rata-rata itu saya tanya ya, tidak lebih dari sehari ya. Generasi-generasi ya itu udah udah nggak tahan ya dengan ketika mereka tidak punya kuota internet ya. Jadi saking sulitnya lepas dari gadget ya.
Nah, kemudian terus berkembang ya, mereka lahir dari 95 sampai 2010, ini disebut dengan generasi Z ya. Mereka adalah orang yang melek dan lengket dengan teknologi ya. Mereka lebih prioritasnya adalah kepopuleran, misalnya makan di mana cekrek gitu ya, lagi bersama apa gitu ya, jalan-jalan. Coba survei Bapak dan Ibu, saya sudah survei ke mahasiswa saya yang generasi Z itu. Misalnya ketika mereka memilih tempat makan, tempat wisata, tempat-tempat yang mereka kunjungi, mereka tidak peduli dengan kontennya ya. Misalnya makan, restoran itu enak enggak? Mereka nggak peduli. Yang penting tampilannya bagus, penampakannya mewah ya. Jadi mereka haus dengan popularitas ya. Setiap aktivitas itu di-upload di status Instagram lah, di WA Story lah, di sosial media yang lain. Sehingga semua orang tahu ya bahwa apapun yang mereka lakukan itu menjadi kepuasan bagi mereka ya. Nah, kita bisa bayangkan kalau generasi Z dan generasi Alpha itu adalah dilarang gitu ya, dilarang oleh guru dan orang tuanya menggunakan teknologi ya. Nah, betapa gilanya mereka ya, betapa mereka memberontak. Nah, kemudian anak-anak generasi Z itu butuh diberi ruang ya agar mereka bisa mengeksplorasi dirinya sehingga mereka menjadi lebih kreatif ya. Jadi mereka tidak suka ya, tidak suka yang selalu ada helikopter terbang rendah di atas kepalanya, selalu diintilin oleh orang tua atau guru ya, selalu diatur dan banyak sekali peraturan. Mereka generasi Z adalah generasi yang tidak suka diatur. Nah, begitu juga dengan generasi Alpha ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, generasi Alpha ini adalah generasi yang sangat kuat opininya ya. Jadi kalau sudah percaya lihat saja tuh anak-anak ya. Anak-anak di era sekarang ya, misalnya ketika kita bertanya ya, kita menyampaikan sesuatu begitu ya. Itu jawabannya itu jauh lebih banyak dari apa yang kita bayangkan ya. Jadi kalau ada anak-anak TK, anak-anak SD sekarang ya, itu dia opininya sangat kuat. Kenapa? Karena dia resources itu sangat dekat dengan dia ya. Mereka memiliki kemampuan berbahasa yang tertata ya. Mereka lebih pokoknya kelihatan mereka jauh lebih pintar dibandingkan masa Bapak dan Ibu dulu kecil ya. Kemudian mereka nggak suka dibatasi. Bahkan sekarang kurikulumnya juga adalah kurikulum merdeka ya Ustazah Vega ya. Jadi anak-anak TK kalau dulu tuh diajarin tuh nulis itu bikin B gitu ya. Bikin lurus dulu, kemudian B yang besar itu bulat kecil di atas, kemudian bulat yang lebih besar bawah. Anak-anak sekarang tidak suka dibatasi dengan itu. Mereka diberikan kebebasan berkarya. Kalau sekarang lospat ya banyaknya ya. Jadi anak-anak itu lebih banyak disuruh berkreativitas. Kenapa itu terjadi? Karena itu mengikuti pola-pola ya, pola-pola yang ada di dalam diri mereka ya. Sehingga mereka akan tumbuh menjadi anak-anak inovatif dan eksploratif ya. Jadi jangan heran Bapak dan Ibu ya, Bapak dan Ibu guru, Bapak dan Ibu orang tua sekalian, tiba-tiba dia punya ide apa ya. Jadi itu adalah nalurinya ya, nalurinya sebagai seorang anak. Nah, kemudian kita lanjut berikutnya dengan teknologi ya. Jadi dari teknologi itu dari masa ke masa selalu memunculkan kontroversi Bapak dan Ibu. Misalnya pada zaman-zaman Yunani, misalnya ya, sebelum alfabet itu ditemukan ya. Jadi saat itu manusia itu hanya berbahasa lisan ya, hanya berbahasa lisan, bercakap-cakap ya. Kemudian muncul alfabet ya, muncul alfabet. Semua orang mulai menjadi generasi merunduk. Merunduknya ngapain? Mulai menulis alfabet itu di batu, menulis di pelapah-pelapah kayu, mulai menulis ya orang-orang saat itu. Kemudian para filsuf itu melakukan pemberontakan. Kemampuan menulis teknologi ya, menulis aja dulu itu disebut sebagai teknologi ya, dengan munculnya alfabet ya. Itu menulis nanti anak-anak jadi nggak pinter ya, kemampuan mereka mengingat menjadi terbatas, ilmu pengetahuan hanya tinggalnya di buku dan lain sebagainya. Terjadi penolakan dari berbagai macam elemen yang namanya kontraproduktif ya dengan apa yang sebenarnya saat itu ditemukan begitu ya, sama seperti sekarang ya, munculnya gadget misalnya, ada yang menyebut gadget pakai kamera menjadi smartphone itu seperti jangan-jangan ini dajjal ya, dajjal di akhir zaman ya. Jadi yang bermata satu seperti kamera itu jangan-jangan ini bentuk dajjal. Nah, ada yang berkomentar seperti itu ya. Ada yang orang tuanya anaknya itu zero dengan teknologi ya. Ada yang benar-benar sekarang itu saya menemukan ya, ada keluarga yang di rumahnya nggak ada gadget, nggak ada TV ya, dan lain sebagainya, benar-benar anti dengan teknologi ya. Nah, sebenarnya sama Bapak dan Ibu dengan gadget itu sekarang ya.
seperti dahulu ditemukannya alfabet. Nah, apakah alfabet itu membahayakan? Nah, maka bagaimana kita menyikapi alfabet itu sendiri ya? Atau misalnya ketika manusia terbiasa mencatat dengan kertas, tiba-tiba diminta beralih dengan digitalisasi ya. Mungkin Bapak Ibu yang masih bekerja ya, masuk generasi-generasi baby boomer ya. Nah, ini banyak yang meminta pensiun dini. Kenapa? Karena semuanya diminta digital ya. Jangankan mau mengetik ya, membuka komputer aja nggak pernah misalnya ya, generasi-generasi baby boomer ya. Nah, ini yang terjadi sehingga misalnya sekarang semua berkas itu sistemnya adalah online misalnya ya. Nah, itu menjadi permasalahan juga. Kenapa ini bisa harus didigitalkan? Kan terjadi banyak banyak kecurangan, terjadi banyak manipulasi dan lain sebagainya. Tapi life must go on ya, hidup itu terus berlalu ya. Seberapapun kita misalnya menolak semua itu, dia akan terus seperti itu. Gitu ya. Kemudian zaman dahulu mungkin Usvega pernah nonton TV hitam putih yang semuanya banyak nggak? Sudah tidak, Oh, sudah tidak ya. Nah, Benar-benar generasi muda banget ya. Mungkin Bapak dan Ibu yang ada di rumah ini ada mungkin ya yang orang tuanya baby boomer ya. Jadi TV-nya hitam putih ya. Kemudian kalau nonton itu semutnya banyak. Tiba-tiba acaranya hilang ya. Dan gitu ya. Kemudian tiba-tiba apa yang disarankan orang tua saat itu untuk memperbaiki? Apa kira-kira? Saat itu ini saya baca ya, saat itu ternyata sarannya adalah ditutup gitu ya, dipukul TV-nya ya, dipukul ternyata nyala gitu ya. Nah, ini adalah perkembangan era ya, perkembangan era. Jadi TV hitam putih, nah sekarang TV-nya digital ya. Kalau TV hitam putih yang semutnya banyak itu dipukul itu nyala. Begitu juga dengan anak-anak zaman dahulu. Anak-anak zaman dahulu yang agak melenceng-melenceng sedikit dipukul oleh orang tuanya, tiba-tiba USPEGA sekarang jadi ustazah ya. Tiba-tiba Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini jadi pejabat. Ternyata tiba-tiba dia gedenya sukses gitu ya. Nah, coba bayangkan TV kabel, dia rusak, dipukul, apa yang terjadi? Hancur dalamnya ya, komponennya ya. Kalau dia dipukul itu ya hancur ya, karena dia perangkatnya sangat kecil dan sangat rumit seperti itu. Nah, begitu juga dengan anak-anak zaman sekarang ya. Kenapa tidak boleh memukul? Kenapa tidak boleh? Kalau dulu pergi sekolah misalnya diantarkan ke guru, orang tua bawain sekalian rotan misalnya ya. Jadi kalau anak saya nggak patuh tolong pukul ya. Kalau sekarang USPEGA misalnya mau mukul anak-anak di sekolah langsung dipenjarain ya, diperkarakan ya Ustazah ya. Karena memang eranya nggak sama begitu ya. Ini adalah efek dari perkembangan teknologi itu sendiri ya, dalam implementasinya mendidik kita terhadap anak-anak kita di rumah ya. Nah, kalau zaman dulu mungkin USPEGA masih ada main congklak nggak? masih itu Masih ya, masih ada main congklak ya. Nah, sekarang sudah sedikit ya, bahkan bermain congklak itu jadi wisata sekarang ya. Membajak sawah gitu ya, naik ke pundak kerbau dan lain sebagainya itu menjadi wisata yang menggiurkan begitu ya. Kalau zaman dahulu ini adalah keseharian anak-anak zaman dahulu ya, termasuk saya ya. Pekerjaan saya sehari-hari ya kayak gini begitu dulu waktu kecil, tidak hanya sekolah ya, tapi juga membantu orang tua, menggembalakan sapi, menggembalakan kerbau ya, bermain di sawah, membantu yang namanya orang tua petani dan lain sebagainya. Lah, anak-anak zaman sekarang karena teknologinya eranya udah berbeda, main congklak itu adalah bagi mereka sebuah wisata ya, maka kebiasaan mereka bermainnya apa? Ya, video games dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini adalah terjadinya peralihan ya, peralihan pola kehidupan yang ditimbulkan dengan ditemukannya teknologi. Tentu teknologi ini ditemukan seiring berkembangnya peradaban manusia, tentu ini juga adalah dengan tuntunan Sang Maha Pengendali kehidupannya. Kalau Allah nggak izinkan ya, nggak akan mungkin smartphone itu ditemukan ya. Kalau Allah nggak izinkan ya, kalau bukan tanpa campur tangan Allah begitu ya, tidak akan mungkin ya adanya TV kabel dan lain sebagainya. Akan tetapi Bapak dan Ibu, tugas kita tetap sama dari masa ke masa adalah membersamai anak-anak kita di rumah ya. Ada penelitian, seorang peneliti ya, ini orang Indonesia yang melakukan penelitian, melakukan perbedaan di dua keluarga ya. Satu keluarga yang ekstrim ya, bahwa keluarganya tidak boleh tersentuh oleh teknologi dalam membesarkan anak-anaknya ya. Kemudian yang satu lagi adalah digital oriented ya.
Jadi dia apa-apa semuanya punya handphone, punya laptop, punya smartphone ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dibandingkan ya, hasilnya di antara mereka yang berdua ini keluarganya standarnya adalah bagaimana anaknya bisa lulus tepat waktu setelah memasuki perkuliahan di perguruan tinggi. Ternyata Bapak dan Ibu cukup mencengangkan ya, hasilnya adalah sama. Anaknya sama-sama hebat. Anaknya sama-sama standarnya waktu itu bisa lulus tepat waktu, nilainya IPK-nya di atas 3,5 ya, kemudian tidak mendapatkan banyak permasalahan sepanjang rentang pendidikan anaknya ya. Itu dinilai sukses waktu itu ya, dalam penelitiannya, dalam karakteristik penelitiannya. Nah ternyata ketika membandingkan kedua sampel ini, nah ternyata hasilnya sama, anak-anaknya sama hebat, anak-anaknya sama-sama pintar. Lalu analisis kualitatifnya saat itu Bapak dan Ibu, ternyata adalah meskipun anaknya disterilkan dari teknologi, ataupun anaknya diberikan teknologi, kata kuncinya adalah orang tuanya mendampingi. Ya, orang tuanya mendampingi setiap proses pertumbuhan anaknya ya. Jadi mau anak kita punya handphone, mau anak kita tidak sama sekali, ketika kita menjadi orang tua, kita memberikan pendampingan, toh sama saja, mau ada teknologi ataupun tidak, tugas menjadi orang tua adalah selalu mendampingi anak-anak dalam setiap era perkembangan dia ya. Dalam setiap momen itu orang tua mendampingi dia sehingga anak-anak kita mengerti, tertanam dengan apa yang hak, mana yang batil ya. Nah, sehingga inilah kata kunci dalam pendidikan anak di era teknologi. Jangan sampai anak kita membuka handphone, membuka teknologi tanpa mendapatkan pendampingan dari orang tua ya. Jadi orang tuanya di rumah mau bekerja, kalau anaknya didampingi dalam menggunakan teknologi, insya Allah pengaruh negatifnya dari teknologi itu bisa kita minimalisir ya. Nah, lalu apa yang terjadi Bapak dan Ibu kalau anak kita imun terhadap ini beda-beda ya. Lalu dengan pendampingan ya misalnya ini di CNN ya, ntar di ruang kelas juga ini terjadi kenapa ya? Karena seimbang ya, dia mendapatkan pendampingan, kehidupannya nggak seimbang. Atau misalnya ini ya, di Tribun misalnya ya, 37 pasang anak SMP diduga pesta narkoba dan pesta seks di hotel misalnya ya, petugas temukan kondom, obat kuat dan miras dan lain sebagainya. Atau misalnya ini baru 3 aja saya ambil ya, atau misalnya 14 pelajar dan 5 mahasiswa di Riau tertangkap saat pesta narkoba ya. Yang kemarin ada di Sleman adalah anak SD itu bunuh diri ya karena putus cinta dan lain sebagainya. Ada anak SD yang menghamili anak SMP dan lain sebagainya. Banyak yang kita temukan kasus pada anak-anak yang seharusnya orang tuanya hadir dalam kehidupannya, tetapi orang tuanya tidak hadir, begitu ya. Kita tidak bisa memisahkan teknologi dari kehidupan anak-anak kita. Kita tidak bisa mengendalikan teknologi itu supaya dia menjauh dari anak-anak kita. Yang bisa kita kendalikan, Bapak dan Ibu, adalah bagaimana kita terus hadir di dalam kehidupan anak-anak kita sehingga dia tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya ya, sesuai dengan fitrah dia sebagai seorang hamba ya, hamba yang Allah ciptakan untuk mengabdi kepadanya. Nah, meskipun demikian Bapak dan Ibu, kita bisa melihat ya, sebenarnya terutama gadget ya yang menjadi permasalahan sekarang itu gadget ya. Apa sih dampak positif gadget begitu ya dalam perkembangan anak begitu misalnya ya. Nah, ini beberapa aja saya ambil Bapak dan Ibu bisa membantu kemampuan berpikir yang cepat ya. Karena kan itu cepat banget ya gadget itu ya. Anak-anak dipaksa untuk cepat ya. Kemudian dia memiliki kemampuan keterampilan strategi ya, meningkatkan kemampuan bahasa Inggris ya, karena rata-rata panduannya itu berbahasa Inggris ya. Kemudian apalagi bisa mengasah otak kanan bila penggunaan di bawah pengawasan yang tepat ya. Nah, ini adalah manfaat positif, jangan dikira gadget itu semuanya apa-apa itu negatif begitu ya, karena dia juga memberikan manfaat yang sangat banyak kepada pertumbuhan anak-anak kita ya. Nah, berikutnya, tapi ada Bapak dan Ibu, kalau ini tidak seimbang juga sangat fatal ya akibatnya ya terhadap perkembangan emosi anak ya. Terutama untuk anak-anak di bawah usia 10 tahun ini perkembangannya sangat serius ya. Yang pertama apa? Ketika anak kita terpapar terus-menerus dengan teknologi ya, misalnya apa? Tidak hanya bermain game ya, tidak hanya melihat video ya.
Misalnya nonton-nonton kartun yang tidak terkendali, itu anak bisa menimbulkan sisi emosionalnya ya. Bahkan ketika ada iklan aja anak-anak itu bisa marah ya, bisa sampai membanting handphone ya. Muncul iklan di YouTube ya, misalnya dia lagi nonton apa ya, lagi nonton Umar Hana misalnya, atau lagi nonton Nusarara ya, yang orang tua misalnya menganggap itu adalah tontonan yang baik ya. Nah, tetapi dia bisa emosional ya dengan munculnya iklan ya, saking anak-anak otaknya belum seimbang ya. Nah, kemudian bisa menjadi anak-anak yang pemberontak ya. Anak-anak yang pemberontak ya kemarin itu kami misalnya saya juga punya anak kecil, anak saya masih TK Bapak dan Ibu. Ketika dia mulai menunjukkan sikap pemberontakan, kemudian kita diskusi, lama banget diskusi sama dia. Saya tanya, kenapa sekarang berbicaranya anak bunda jadi ya. Jadi intonasinya itu semakin kesini tuh semakin tinggi gitu ya. Nah, ternyata dia cerita, dia juga sudah mulai bisa menganalisis ya. Sepertinya dia terpengaruh gitu ya, terpengaruh dengan tokoh-tokoh kartun yang dia lihat gitu ya. Nah, padahal itu juga anak saya tidak pernah memegang handphone sendiri begitu ya, sehingga dia selalu didampingi. Bahkan hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu kalau terlewat dari pantauan kita, maka ya sudah wassalam, anak kita menjadi budaknya teknologi gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu, permasalahan ini ya bisa menyebabkan anak kita tantrum ya, sama ya emosional ya. Karena dia emosinya tidak terkendali, maka dia menunjukkan sikap tantrum ya. Nah, kemudian adalah keterampilan bina diri yang rendah ya. Ini beberapa ibu-ibu milenial ya, ibu-ibu milenial ketika anaknya picky eater ya, malas makan, apa segala macam. Kemudian dibuka YouTube, makan sambil nonton ya. Sambil anaknya nonton terus disuapin, sambil anaknya main terus disuapin ya. Sambil anaknya ngapain gitu, orang tuanya yang melakukan segala sesuatu dan anak itu menjadi tidak tahu apa yang dia makan ya. Ketika ditanya kamu tadi makan apa ya, terus dia nggak tahu dia makan apa. Yang penting dia makan begitu ya. Nah, ini cukup mengenaskan ya. Sehingga ini adalah sesuatu yang perlu kita antisipasi kepada ibu sekalian, jangan sampai anak-anak kita tumbuh menjadi anak-anak yang tidak terampil ya. Anak-anak keterampilan bina diri erat sekali kaitannya dengan keterampilan kemandirian maksud saya ya. Jadi bagaimana misalnya anak-anak di usia, kalau anak saya misalnya di usia 6 tahun ya, bagaimana dia sudah mengerti bahwa setiap selesai bermain dia harus merapikan. Bagaimana dia bisa mengerti setiap kali dia mau mandi, baju kotor diletakkan di tempatnya. Bagaimana dia bisa mengerti bahwa ketika dia mau ganti baju, dia harus mengambil di lemarinya dan dia harus merapikan. Tidak boleh merobohkan tumpukan kain yang sudah dilipat di dalam lemari. Itu adalah standar-standar kecil kepada ibu sekalian yang harus kita tanamkan kepada anak kita, misalnya ketika anak kita berusia 6 tahun ya. Atau misalnya ke anak yang berusia 4 tahun misalnya, bagaimana dia bisa belajar mengenakan celana sendiri, mengenakan pakaian sendiri, memakai sandal sendiri, dan dia harus tahu di mana dia simpan benda-benda yang seharusnya dia miliki begitu ya. Tidak semuanya harus orang tua yang mengurus itu. Itu adalah keterampilan bina diri. Jadi awareness-nya anak-anak itu sebenarnya kita harus latihkan sejak dia sedini mungkin. Bukan kedisiplinan yang memaksakan, tetapi itu adalah sebuah ritual ya, sebuah rutinitas yang dijalani oleh anak-anak kita dalam hati yang riang gembira, kurang lebih seperti itu. Sehingga misalnya kita sediakan tempat menaruh sepatu misalnya, pakai nama ya, ini sepatu adik, ini sepatu kakak, ini sepatu ayah, ini sepatu bunda ya. Jadi nggak boleh pisah ya, nggak boleh berantakan begitu ya, sehingga tempat sepatu di rumah rapi begitu ya. Kemudian tempat mainan, ya tempat main. Setelah main ini letakkan ke sini ya. Jadi anak usia 4 tahun itu sebenarnya dia sudah bisa kita latih untuk seperti itu. Tetapi kadang-kadang ada masanya anak kita malas ya, dia nggak mau merapikan. Nah, itu adalah di mana letaknya kebijaksanaan orang tua dalam memberikan toleransi seperti itu. Jangan sampai saya menemukan satu keluarga ketika anaknya nggak mau merapikan sampai marah begitu ya, sampai marah dan memaksa gitu. Padahal anaknya udah mau mohon, tidak bunda, tapi masih dipaksa. Nah, ini memberikan dampak yang cukup buruk ya terhadap perkembangan anak. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, sehingga teknologi itu sebenarnya erat sekali kaitannya dengan kita mendidik anak kita supaya dia matang ya, akilnya. Kemudian ketika dia balik ya, dia menjadi anak-anak yang matang, menjadi anak-anak yang paham dengan kehidupan ya. Ini dalam rangka itu ya, ketika kita dengan perkembangan teknologi itu anak kita menjadi anak-anak yang
memiliki sikap empati, memiliki kedisiplinan, memiliki rasa sensitivitas ya, maka itu artinya Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan dia untuk menjadi generasi-generasi yang akil ya. Jadi kalau dalam Islam itu ketika dia sudah misalnya yang laki-laki sudah mimpi basah, yang perempuan sudah menstruasi ya, itu sebenarnya itu adalah fase di mana dia sudah akil dan balik ya. Nah, akan tetapi sekarang banyak anak-anak yang sudah balik tetapi belum akil begitu ya, anak-anak yang sudah balik tapi belum akil ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian coba kita lihat ya. Oh, berubah tempatnya. Apa sih yang dimaksud dengan akil balik begitu ya? Jadi kalau akil itu anak kita apa sih akil itu yang perlu kita tanamkan yang pertama ya, misalnya dengan menggunakan teknologi. Kita harus menanamkan kepada anak kita, dia harus sukses ya. Dia harus paham bahwa dia tahu beda yang salah dan bedanya yang benar. Misalnya ya, misalnya ketika anak kita nonton, kemudian ada adegan-adegan yang tidak bagus ya. Nah, coba deh tanya sama anak kita, anak itu boleh nggak ditonton? Ya, misalnya perang-perang ya, misalnya SpongeBob, misalnya SpongeBob itu kan lucu ya bagi anak-anaknya. Tapi ada bagian papa di dalam SpongeBob itu yang tidak pantas dilihat oleh anak-anak ya. Dia mengata-ngatai misalnya ya, dia mengumpat misalnya ya, melontarkan kalimat-kalimat yang negatif. Coba diskusikan dengan anak kita. Dia sudah tahu belum bahwa misalnya dasar misalnya ya, kamu 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 nggak baik, kamu bajingan gitu ya. Kamu sungguh ini tidak adil gitu ya. Aku tidak bisa begitu menerima kenyataan hidup dan lain sebagainya. Itu adalah kalimat-kalimat yang membuat anak kita terpicu ya untuk mengumpat dalam kehidupan kesehariannya ya. Nah, ini perlu didiskusikan untuk melihat anak kita tahu nggak bedanya ya. Kemudian dia tahu mana yang dilarang, mana yang boleh begitu ya. Kemudian dia ngerti dengan kewajibannya. Anak-anak kita tahu mana yang bermanfaat, mana yang tidak ya. Anak-anak kita tahu mana yang mudorot, anak-anak kita tahu mana yang merusak dan mana yang tidak ya. Jadi jangan sampai anak kita tuh kayak anak pejabat yang sekarang itu habis mukulin anak orang gara-gara pacar misalnya dan lain sebagainya ya. Anak kita diberikan dia bawa mobil mewah yang seharga ya baru 20 tahun ya dan lain sebagainya, petantang petenteng, kemudian melotot mentang-mentang kekayaan orang tuanya banyak, kemudian dia bisa merendahkan orang lain dengan sedemikian rupa. Jangan lupa Bapak dan Ibu, kejadian ini adalah benar-benar harus kita jadikan pelajaran di dalam rumah-rumah kita ya. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang begitu ya, terulang dengan anak kita. Bagaimana kita memberikan pemahaman kepada anak kita yang ketika dia memasuki akil, benar-benar beda ya, beda yang baik, yang buruk itu sama ya. Bagaimana anak-anak kita misalnya ya, misal kalau anak-anak SD ya, dia suka begini. Bunda, temanku punya tasnya kayak gitu bagus loh, aku juga pengen. Bunda, temanku punya sepatunya kayak gitu berlampu, misalnya anak TK ya, kalau anak saya ya, sepatunya ada lampunya itu kayaknya keren banget, aku juga pengen dong gitu ya. Jadi apa orang yang punya dia juga kepengen. Nah, di situ adalah tantangan bagi orang tua ya dalam mengasah dia menjadi anak yang akil dan balik ya. Bagaimana kita memahamkan kepada anak kita bahwa rezeki orang itu beda-beda. Bahwa meskipun orang tuanya mampu, kalau kamu nggak butuh itu tidak perlu dibeli gitu ya. Bahwa meskipun orang tua nggak punya ya, orang lain nggak punya ya, kamu punya, itu kamu tidak punya hak untuk menyombongkan diri begitu ya. Karena semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan kepada anak kita sejak dini, bahwa tidak semua keinginannya itu harus dipenuhi ya. Nah, yang perlu dipenuhi adalah kebutuhannya. Ini yang perlu kita garis bawahi dalam mendidik anak-anak kita Bapak dan Ibu, sehingga terbentuklah nanti anak-anak kita yang akalnya kuat ya, yang akalnya benar ya, sehingga dia bisa berpikir dengan benar ya. Bahkan misalnya mandi di rumah ya. Sekarang kalau Indonesia itu kan enak banget ya, airnya banyak gitu ya. Tetapi kita perlu tahu, kita perlu mengajarkan kepada anak kita bahwa anakku sayang, kalau airnya itu ngocor terus, itu mudaratnya banyak, itu mubazir ya, meskipun anaknya masih TK ya. Sehingga Bapak dan Ibu, akil itu dibentuk dari bagaimana caranya orang tua itu menanamkan mana yang benar, mana yang salah, mana yang dilarang, mana yang boleh, mana yang harus dia lakukan, mana yang mubazir, mana yang bermanfaat, mana yang akan merusak diri dan lingkungannya ya. Itu standar ya, standar dari anak itu memiliki akil ya. Nah, kemudian ya kalau balik pasti semuanya sudah tahu ya Bapak dan Ibu. Balik itu misalnya terjadinya perubahan fisik. Nah, perubahan fisik ini juga harus diikuti dengan pemahaman-pemahaman yang utuh oleh orang tua ya.
Jadi jangan sampai Bapak dan Ibu kita tidak tahu kapan mimpi basah anak kita yang pertama. Kita tidak tahu kapan anak kita menstruasi yang pertama orang tua. Kita tidak pernah memberikan edukasi bahwa anak kita ketika kamu menstruasi, begini loh nak cara memakai pembalut yang sehat. Begini loh nak cara memilih pembalut yang benar. Ini loh nak yang harus kamu lakukan ketika kamu mimpi basah. Ini loh nak batasan yang harus kamu tanamkan ketika kamu sudah balik gitu ya. Nah, ini adalah misalnya kalau balik ya, kalau balik itu mimpi basah, maka mimpi basah itu yang menjelaskannya jangan sampai ibunya begitu ya. Menjelaskan mimpi basah itu harus ayahnya begitu. Supaya apa? Supaya itu sebuah kepercayaan anak itu terbangun dengan utuh begitu ya, terbangun dengan luar biasa bahwa oh ternyata begini tuh, anak itu yakin, aku yakin ya. Karena apa? Karena bapaknya pernah mimpi basah begitu ya. Tapi kalau ibunya yang menjelaskan, saya yakin tuh Ustazah Vega tuh nggak pernah mimpi basah ya Us ya. Tuh nggak pernah, Ustazah Vega tuh nggak pernah. Bagaimana sensasinya mimpi basah itu dia nggak tahu ya. Nanti kalau dia yang menjelaskan bagaimana caranya, itu hanya cocok belaka begitu, tidak menanamkan keyakinan yang utuh kepada anak-anaknya, kurang lebih seperti itu ya. Nah sehingga di sini Bapak dan Ibu itu harus terlibat begitu ya. Ada porsi yang bisa dimainkan oleh ibu dan ada porsi yang harus dimainkan oleh ayah seperti itu. Jika misalnya Ustazah Vega itu mau bercerita tentang betapa perkasanya Umar bin Khattab ya. Bahkan misalnya kita ingin membicarakan ketika Umar bin Khattab itu melewati sebuah wilayah, jangankan orang-orang kafir, setan pun ikut takut begitu ya. Nah, kira-kira Ustazah Vega itu menceritakan jadi menakutkan apa agak lucu ya. Nah, jadi kalau membacakan betapa menyeramkannya Umar bin Khattab di hadapan para musuh-musuh Islam. Nah, ini cocok disampaikan oleh Bapak. Cerita ini diceritain oleh Bapak ya. Tapi kalau ingin bercerita tentang betapa lemah lembutnya Siti Khadijah, betapa lemah lembutnya Ibunda Aisyah dan lain sebagainya. Nah, ini yang menceritakannya adalah misalnya Ustazah Vega ya. Nah, itu baru cocok sehingga anak kita tidak tumbuh menjadi anak-anak yang ambigu. Anak kita tidak tumbuh menjadi anak-anak yang bingung. Ini perkasa itu kayak apa sih begitu ya? Anak-anak itu jadi interpretasinya tidak utuh begitu ya. Atau lebih bahaya lagi dia mendapatkan dari internet ya. Ketika dia cari itu yang harus dilakukan ketika mimpi basah misalnya ya. Terus dikatakan di situ, kamu harus mandi, kamu harus membersih. Ya kalau gitu ya. Kalau ternyata yang kebuka adalah artikel ya, itu adalah kenikmatan dunia yang kamu dapatkan tandanya kamu mulai besar. Maka dia no problem dengan semua itu. Lalu dia akan terus mencari sensasi. Bapak dan Ibu jangan heran ya, kenapa banyak anak-anak putra yang hobi melakukan onani misalnya ya. Itu kenapa? Karena pendidikan awal dia memasuki masa balik tidak mendapatkan pendidikan yang benar ya. Karena dia mencari-cari ya. Akhirnya kan dia sensasi-sensasi itu dia akan terus mencari-cari itu supaya ya kebutuhan itu terpenuhi begitu ya. Misalnya di sekolah, misalnya diajarkan bahwa dia harus menundukkan pandangan, bahwa dia harus menjaga batas antara laki-laki dan perempuan, bahwa dia tidak boleh mengekspresikan dorongan seksualnya. Sama Pak, dorongan seksual anak Bapak yang baru balik dengan Bapak yang sudah menikah ya. Dan bahkan lebih menggebu-gebu anak-anak Bapak ketika anak-anak Bapak itu memasuki masa remaja. Pasti Bapak juga pernah misalnya mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Kalau sekarang Bapak-Bapak punya dorongan seksual, ada istrinya di rumah, enak kan? Kalau anak-anak selalu dalam lingkungan bahwa kamu tidak boleh mengekspresikannya begitu. Tetapi anak-anak tidak dipandu, anak-anak tidak dituntun ya, anak-anak tidak dituntun bagaimana dia melampiaskan dorongan itu kepada cara-cara yang sesuai dengan syariat begitu ya. Sehingga ketika dia remaja, ketika dia memasuki masa-masa misalnya di perkuliahan, banyaklah saya temukan anak-anak itu mengalami permasalahan mental itu terjadi. Kenapa? Karena misalnya yang dia tidak mampu melakukan manajemen yang tepat dalam mengelola keinginannya begitu ya, dorongan-dorongan hasrat seksualnya begitu ya. Kemudian anak-anak yang balik itu misalnya ada terjadi perubahan fisiknya. Bapak dan Ibu sekalian, tidak semua anak, terutama anak perempuan, dia bisa menerima misalnya di ketiaknya itu tumbuh bulu begitu ya. Di kemaluannya itu mulai tumbuh mulai tumbuh bulu-bulu halus. Tidak semua anak. Sehingga dia ketika ini muncul, anak-anak itu mulai merasa tidak percaya diri, mulai merasa minder, mulai merasa dirinya tidak normal begitu ya. Nah,
dia nanti akan lihat di internet ya, resources-nya kan banyak banget tuh anak-anak sekarang ya. Dia cari tuh apa yang dilakukan. Kalau orang tuanya nggak ngasih pemahaman ya, apa yang harus dilakukan ketika misalnya tumbuh bulu-bulu halus ya, dia akan dituntun oleh teknologi. Syukur-syukur kalau teknologi yang dia buka adalah informasinya yang positif. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau teknologi itu memberikan informasi yang negatif. Nah, sialnya lagi, dia nanya tuh ke temannya, gimana ya munculnya anak? Terus mungkin ibu-ibu ada dulu ya, jangan berpegangan, nanti kalau kamu pegangan sama laki-laki kamu bisa hamil misalnya ya. Nah, mitos-mitos itu terbentuk ya. Akhirnya apa? Akhirnya memang masa remaja itu adalah masa-masa terjadinya pergolakan, meskipun dalam Islam menyebutkan ini adalah awal masa balik ya. Nah, itu terjadi pergolakan yang luar biasa dalam kehidupannya. Nah, kehidupan dia tidak percaya diri dengan dirinya, lalu muncul stigma bahwa kamu dekat-dekat dengan laki-laki, itu kamu nanti bisa hamil, lalu orang tua memberikan stigma dan stigma tentang agama tanpa adanya ilmu ya. Jadi kenapa ada tagline ya, ilmu dulu baru amal, benar nggak Ustazah? Ya, ilmu dulu baru amal ya. Jadi anak jangan paksa sholat sebelum kita mengajarkan kenapa dia harus sholat. Anak jangan paksa disuruh ngaji sebelum kita katakan kepada dia apa yang kenapa dia harus ngaji ya. Jadi dia harus berilmu dulu baru kita paksa amal. Jangan sampai kita mendidik anak-anak kita terjebak dengan ritual ya, terjebak dengan ritual. Kemudian ketika dia sudah kuliah, ketika dia sudah lulus, dia datang tuh ke meja-meja konseling saya terus berkata, ibu saya nggak yakin Tuhan itu ada. Saya nggak tahu kenapa harus sholat. Itu hanya kebiasaan-kebiasaan yang dibentuk oleh orang tua saya ketika sejak saya kecil begitu. Jangan sampai kita memaksa anak kita untuk melakukan ritual-ritual keagamaan tanpa kita memberikan wawasan ilmuwan mereka begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah kematangan seksual ya. Kematangan seksualitas maksud saya di sini ya. Jadi di usia balik itu kita harus pahamin ke mereka ya. Jangan ditutup-tutupi lagi bahwa misalnya penis itu kita katakan itu burung misalnya ya. Nah, ini nggak boleh diputar-putar lagi. Anak kita harus kita berikan informasi yang benar, informasi yang valid, informasi yang akurat misalnya ya. Katakan ke dia, anakku saya, kamu kalau udah balik, itu organ seksualmu, organ reproduksimu sudah matang. Ya, tidak dengan bersentuhan tangan kamu bisa hamil, ya, dan lain sebagainya. Ini berikan informasi. Kalau Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, maka sampaikan saja kepada ayam ya. Ayam misalnya ya, kucing misalnya. Kucing itu bisa punya anak karena dia misalnya katakan prosesnya seperti itu. Kalau kamu melakukan itu, bahayanya ini. Usiamu segini bahayanya kayak gini. Nah, sehingga semuanya perlu diberikan informasi ya, perlu diberikan pendidikan yang benar kepada anak-anak kita ya. Nah, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk balik ya. Jadi tanda positif dari balik itu sendiri adalah menstruasi dan mimpi basah, atau beberapa ahli menyebutnya basah malam dan lain sebagainya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, saya sudah hampir kehabisan waktu. Goalnya ya, tujuan akhirnya Bapak dan Ibu dari pendidikan akhir balik itu adalah anak kita punya tujuan hidup ya. Anak kita tertanam hukum-hukum Islam ya. Anak kita siap menjalankan syariat dengan benar. Kemudian anak kita punya prinsip hidup yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ya. Saya tanya kepada Ustazah Vega. Ustazah Vega, kalau punya anak perempuan, kemudian dia mengenakan kerudung berwarna oranye, bajunya berwarna merah, roknya berwarna hijau, apa komentar Ustazah Vega? Anaknya masih kecil apa sudah dewasa saja? Sudah remaja. Sudah remaja. Apa ya komentarnya? Mungkin apa ya? Mbak suka dengan baju dengan warna-warna seperti itu. Apa maksudnya kostum dengan warna seperti itu? Makanya dulu kenapa kok tidak gitu? Mungkin dia emang sedang apa ya mengekspresikan gitu rasanya dengan seperti itu sih. Kenapa ada rasa keberatan sih Ustazah Vega misalnya dengan kostum seperti itu? Ada aura-aura keberatan dengan begitu? Bagaimana saja? Ada rasa-rasa kok kayaknya nggak matching ya baju? Iya, maksudnya ya kita tanya dulu kepada anaknya kok alasan memakai kostum yang berbeda-beda warnanya. Oke lah, alasannya banyak nanti. Nah, kenapa Ustazah Vega harus pakai bajunya yang matching? Biar apa?
ya matching biar enak dipandang gitu. Pandang siapa? Iya tuh. Maksudnya ya biar serasi gitu ya. Biar serasi dan enak dilihat orang, ya enggak? Iya. Iya enggak? Biar enak dilihat orang. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian yang saya katakan adalah kita tuh sering terjebak menjadi anak kita, bagaimana kita mengarahkan, bahkan sejak anak kita baru lahir, kita arahkan dia supaya apa? Supaya dia mengikuti bagaimana orang memandang, ya. Mengikuti bagaimana orang memandang. Padahal ya, goalnya dari akil balik itu adalah bagaimana Tuhan yang memandang. Ya, jadi kalau kita ingin mengatakan kepada anak-anak kita, nak pakailah pakaian yang matching, itu enggak salah. Kenapa? Katakan innallaha jamal yuhibbul jamil. Kalau kamu pakai bajumu yang tertib, yang rapi, yang bagus, Allah itu indah, nak, dan mencintai keindahan. Jadi pakailah baju yang matching supaya kamu makin dicintai oleh Allah dalam rangka kamu beribadah kepada Tuhan. Itu yang perlu kita garis bawahi kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita itu tertanam, ih kamu tuh jangan ngomong gitu, nanti kedengaran orang tuh nggak enak ya. Jangan kayak gitu. Goalnya akil balik, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak kita itu tertanam hukum-hukum Islam ya, dan dia siap menjalankan kehidupannya yang sesuai dengan syariat ya. Nah, sehingga dari awal jangan sampai kita menanamkan kepada anak-anak kita itu bagaimana orang lain memandang dia, tetapi tanamkanlah dengan sangat kuat bagaimana Tuhan yang memandang dia. Kamu ngerjain ini, Tuhanmu ridho apa enggak? Kamu melakukan ini dalam rangka kamulah beribadah kepada Rabbmu. Nah, ini adalah standing point dalam goal kita mendidik anak-anak kita mencapai akil balik, begitu ya. Kalau kita standarnya adalah standar bagaimana orang lain senang, begitu ya. Misalnya di awal-awal dulu, misalnya ketika saya tekstil, ketika ada orang yang hamil di luar nikah, ribut ya. Kalau karena saya dari Minang, Bapak dan Ibu, itu dahulu orang yang hamil di luar nikah itu diusir dari kampung halaman. Diusir, nggak boleh tinggal di daerah itu. Karena diyakini bahwa itu akan membawa bencana dalam kehidupan bermasyarakat. Dia harus pergi dari kampung itu. Dan semua orang itu tidak menerima kejadian dia hamil di luar nikah. Tapi seiring berkembangnya waktu, orang-orang itu menganggap, biasa. Benar nggak Ustazah Seda? Nah, tapi dalam Islam, hamil di luar nikah itu dihitungnya biasa atau zina? Zina, Ustazah. Tetap itu zina ya, tetap itu zina. Hukum itu tidak berubah, maka bagaimana kita, hukum-hukum dasar Islam itu menjadi orientasi kita dalam membesarkan anak-anak kita, sehingga kita sebagai orang tua tidak bisa mendidik, membersamai anak-anak kita 24 jam full ya. Pasti dia yang bisa melindungi dia adalah ketika dia memiliki muraqabatullah. Dia memiliki rasa terus diawasi oleh Allahnya, begitu ya. Dan itu tidak bisa terjadi seketika, begitu ya. Kalau tidak Bapak dan Ibu menanamkan sejak dini, begitu. Inilah yang dimaksud dengan pendidikan anak, mempersiapkan anak untuk menghadapi akil baliknya ya. Ketika dia dipersiapkan sedemikian rupa dari kecil, ketika dia itu sudah balik, akilnya sudah berkembang ya. Jangan sampai dia sudah balik, baru kita didik akilnya. Sehingga anak kita akan menjadi anak-anak yang matang. Terlambat begitu ya. Dia yang matang, terlambat, badannya aja yang gede tapi akalnya kurang, tidak beriringan. Padahal dalam Islam akil balik itu dia beriringan. Ketika dia udah balik, akilnya sudah berkembang. Kalau dia balik akilnya belum berkembang, maka inilah yang terjadi, generasi cabe-cabean, generasi terong-terongan ya, yang terjadi sekarang. Aborsi di mana-mana, bunuh diri di mana-mana pada usia anak-anak. Kenapa? Karena akil baliknya tidak seimbang Bapak dan Ibu sekalian ya. Nah, bagaimana caranya ya mempersiapkan akil balik itu? Nah, Bapak dan Ibu, cara masuknya itu adalah sangat mudah ya, dengan Bapak dan Ibu nanti mengajarkan cara bersuci ya. Kenapa harus bersuci ya? Dengan toharoh ya. Dengan toharoh, kenapa harus bersuci? Anakku sayang, kamu harus suci. Kenapa harus suci? Bahkan ketika kita menghadap sama Rob kita harus suci dari segala hadas ya. Nah, ketika kamu misalnya mimpi basah, itu kamu tuh berada pada situasi yang tidak suci. Hadasmu hadas besar, kamu harus melakukan ini dan begitu. Ketika kamu sudah memasuki fase itu, kamu harus segera menjaga adab bergaul dan lain sebagainya ya. Kemudian kamu juga harus pandai menjaga dan merawat tubuhmu. Jangan sampai anak kita yang baru-baru balik, begitu ya Bapak dan Ibu, tidak mengajarkannya, terutama anak perempuan mengenakan pembalut, maaf ya, dari pagi itu sampai sore dia nggak ganti ya. Bahwa Bapak dan Ibu itu adalah sesuatu yang memicu terjadinya
permasalahan-permasalahan kesehatan reproduksi dia di masa yang akan datang ya. Kapan batas maksimalnya satu pembalut, maaf ya, itu harus dipakai berapa jam, anak kita harus diberitahu. Karena informasi-informasi itu dia tidak akan dapatkan kalau orang tuanya tidak mengajarkan, begitu ya. Bagaimana dia harus merawat tubuhnya, menjaga dirinya, supaya dia tumbuh menjadi anak-anak yang balik ya, yang berakal, lalu dia sehat dengan secara mentalnya, dia tidak sakit secara mental ya. Nah, apa saja Bapak dan Ibu dalam mempersiapkan ini? Nah, ini tadi saya sudah singgung ya. Jadi Bapak dan Ibu, jadikan ridho Allah di atas segala-galanya ya. Jadi dalam setiap aktivitas